Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mana adalah Syekh Abdul Aziz As-Sa'ad Khalil. Beliau berasal dari Khalil, salah satu kota di Palestina. Beliau asli dari Palestina dan beliau mempunyai keturunan dengan Bani Khalil. Kami maksud adalah kami dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang membawa berita satu-satunya dibandingkan sahabat yang lain, yaitu berita tentang munculnya Mesih dan Dajjal. Beliau mendapatkan wafat dari wasiat Rasulullah SAW lewat lisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wakaf tanah yang ada di Khalil khususkan untuk semua keturunan Bani Khalil. Kami ada, jadi beliau bersambung langsung pada sahabat Rasulullah yang tadi ada. Tapi beliau tinggalnya sekarang di Yordan. Tapi semuanya ini membuat semangat jihad beliau, semangat untuk membela Palestina, untuk perjuangan Palestina semakin menyala. Karena itu beliau bersama dengan kita ingin memberikan sosial dan jihad semuanya. Untuk awal ini insyaallah di waktu menjelang berbuka puasa kita awali dengan kajian tentang betapa pentingnya kita menekankan untuk belajar Al-Quran, kemudian juga bagaimana juga para pejuang-pejuang Palestina mereka menang untuk bisa mengalahkan Zionis Israel dengan berpegang kepada Al-Quran. Baik, nanti kita dengarkan proses dari beliau tanpa saya terjemahkan ya. Tapi ada bahasa Arab siapa Ustaz? Siapa? Al-Ziyadlah. Kira-kira boleh menerjemahkan ya. Baik. Lalu sekarang saya ila kalimat di kalimat bisa amri ta'ala bi ahamiyati ta'allum al-Qur'an wa ta'limuhi lil mujtama' wa kadzalika lil atfal fi afdalina kay yakun ummah muntasir. فليتفضل مشكورا يا شيخ. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية يا إخوة أحب أن أذكر لكم شعوري أنني مسرور جدا جدا أن جئت إلى هذه القرية الطيبة هنا. Setelah beliau menyampaikan beliau mengungkapkan rasa hatinya yang terdalam bahwa beliau sangat berbahagia bertemu dengan kalian semuanya umat Islam yang ada di ganti barang. Beliau bisa mencapai ganti barang. وفرحتكم أن وجود الأخ لكم من فلسطين بينكم دلالة على حبكم لفلسطين. Ya, wajah kalian terpancar dari wajah-wajah kalian yang sumringah ini menunjukkan cinta kalian kepada Palestina. وأيضا يا إخوة هذا الشعور الذي حبكم لإخوانكم في فلسطين دلالة على أنكم من أهل الإيمان فالمسلم أخو المسلم. Jelas bahwa kebahagiaan kalian ini bukti bahwa kalian menjadi bagian dari saudara Palestina dan sebagai bukti atas pancaran cahaya keimanan yang ada di dalam diri kalian semua. فنحن إخوة في الإسلام إن شاء الله تعالى. Kita semuanya adalah saudara dalam Islam. والحديث عن القرآن في شهر رمضان حقيقة
هذا الحديث يعني هو شهر رمضان. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang Ramadan. Yang Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. نعرف يا إخوة فضل القرآن الكريم. هذا الفضل عندما نزل القرآن في شهر رمضان أصبح شهر رمضان خير الشهور عند الله. Coba perhatikan dengan seksama. Al-Quran Al-Karim ketika dia turun di sebuah bulan, di bulan Ramadan, maka berubahlah Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. وهذا القرآن عندما نزل في ليلة القدر أصبحت ليلة القدر خير من 1000 شهر. Begitu juga sebenarnya dan renungkan ketika Al-Quran itu turun di satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu menjadi malam yang jauh lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Masya Allah. هؤلاء هم القرآن نعم ما شاء الله. أهلا وسهلا بكم يا أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته في الأرض. Ahlul Quran itu adalah digolongkan sebagai keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فانظروا يا إخوان القرآن عندما نزل في شهر رمضان كان أفضل الشهور، وفي ليلة القدر كانت أفضل الليالي خير من 1000 شهر، فما بالكم عندما ينزل على هذه الأمة فالأمة خير الأمم. Coba lihat, Quran turun di satu bulan, di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan. Quran turun di satu malam, di Lailatul Qadar, maka jadilah Lailatul Qadar jadi malam yang paling mulia di antara alam yang lain. Begitu juga Quran turun di satu umat ini, maka umat ini menjadi umat yang paling mulia di antara umat yang lain. Fama بالنسبة لنا كان نزل في قلب رجل فإذا نزل في قلب رجل يصبح هذا الرجل أفضل القلوب عند الله عز وجل. Kalau dia turun di hati seorang, maka orang itu jadi orang yang paling mulia di antara orang lain. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم أفضل واحد من تعلم القرآن وعلمه. Maka Rasulullah SAW tegaskan menekankan dalam sebuah video, khairukum sebaik-baik kalian. Artinya tidak ada yang lebih baik daripada dia. Siapa itu? Man ta'allama al-Quran, dia yang belajar Al-Quran, kemudian setelah mampu ya alim, mengajarkannya. ولذلك يا إخوة فضل قراءة القرآن كان فضل عظيم، فمن قرأ حرفا من كتاب الله كانت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. Maka oleh karena itu orang yang membaca Al-Quran berarti dia sedang meraih kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan. Semua yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, maka dia akan melipat gandakan 10 kali lipat. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Kata beliau, saya tidak mengatakan alif lam itu dianggap satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu, semua masing-masing ada kelipatan bahasanya. فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. Setiap huruf satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan akan menjadi 10. لذلك نقرأ البسملة مع بعضنا البعض سنة البسملة. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. سؤال: كم حسنة الآن أخذنا؟ Coba kalau ditanya berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan. كم حسنة؟ شوف من يعرف الصغار والشباب يبوا بابا. Kalau semuanya dari ibu كم حسنة؟ berapa? ها؟ 19. أيوه
190 إجابة صحيحة. الجواب الصحيح 190. لأنه أحرف البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هي 19 في 10 190. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Ada 19 huruf ini dikalikan 10 jadi 190. 190 kali. كما بالكم بالذي يقرأ الفاتحة والبقرة ومن يختم القرآن في رمضان حسنات كثيرة. Begitulah hitungannya. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, yang mengkhatamkan satu Quran, berapa banyak pahala yang dia dapat? Berarti Al-Quran yu'athir fil insan. Bahkan Al-Quran yang bisa saja sangat mempengaruhi diri seseorang. Bahkan al-kuffar yata'atharuna bil Quran. Bahkan orang kafir pun mereka sangat terkesan dengan bacaan Al-Quran. قصة حدثت مع أبو جهل في ليلة يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في البيت. Ada sebuah kisah terjadi pada diri Abu Jahal. Abu Jahal itu berapa tinggalnya di mana? Di sebelah mana di Gani Waktu? Berapa kilometer dari Gani Waktu tinggalnya Abu Jahal? Ya. Suatu kali Abu Jahal itu berada di suatu tempat ya. بالليل يأتي هكذا متلثما إلى بيت الرسول يسمع القرآن. Abu Jahal suatu malam itu mimpi ya, mengendap ya, ingin. Jadi Abu Jahal itu menutupi wajahnya kayak ninja, agak ketahuan. Karena kalau tahan malu dia katanya nggak suka bukan ini dengan orang gitu. Nah, dia ngijik mengendap meninggal di rumah Rasulullah SAW di suatu malam. وأبو سفيان كان مشركا رضي الله عنه كان مشركا هكذا يسمع القرآن في الليل. Begitu juga ada yang lain ternyata Abu Sufyan begitu ingin mendengar Al-Quran dari lisan Rasulullah langsung, tapi sembunyi-sembunyi ya. يلتقون مع بعضهم ماذا تفعلون؟ Karena mereka inginnya sembunyi-sembunyi. Begitu mereka dengar ketemu dia saja, kok kamu ada di sini? Kamu juga ngapain? يقولون لبعضهم البعض في شيء بالداخل يدفعنا لسماع القرآن. Ada sesuatu yang mendorong dalam diri saya, yang mendorong saya harus dengar Quran. أبو جهل يقول إذا رأونا الناس سيقولون محمد خلاص نتعاهد ألا نعود. Kalau sampai kita terbongkar, manusia tahu bahwa kita ingin mendengar Al-Quran. Kalau udah, gaji kita. ثاني يوم يأتون مرة أخرى. Di hari berikutnya ternyata mereka sendiri punya rencana. Tadi pengingat juga. إنهم يتأثرون بالقرآن ولكنهم يتكبرون هكذا. Kisah Rasulullah SAW. Tapi sesungguhnya mereka itu terpengaruh dengan baca Quran. Tapi karena rasa sombongnya tadi, mereka tetap menolak. مرة الوليد بن المغيرة كافر قال لهم للمشركين أنا أقنع محمد. Ada seorang yang namanya Walid bin Mughirah, dan itu dia kafir. Dia berjanji, saya akan menundukkan Muhammad. فذهب إليه وقال له يا محمد أيهما أفضل أنت أم أباك؟ Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, menurut engkau siapa yang lebih utama? Engkau atau ayahmu?" فإذا قال أنا يعني يستحي إذا قال أبي أفضل فهو كافر. Kalau dia menjawab saya maka ini rasa malu. Tapi kalau dia ayahmu maka ayahmu belum beriman dan kafir. أيهما أفضل أنت أم جدك؟ Mana yang lebih utama, kamu atau kakekmu? الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيب. Rasulullah yang menjawab. قال يكفيك يا محمد
أخي وأخيه، فرقت بهذا الدين، فرقت بيننا. Wahai Muhammad, sungguh tidak usah dilanjutkan berkawan. Kau telah memisahkan antara saudara satu dan lainnya. Kau telah memisahkan antara anak dengan orang tuanya. قال له رسول الله: فرغت؟ انتهيت من الأسئلة؟ Maka Rasulullah mengatakan kepada Walid bin Mughirah, kamu sudah selesai bercakap-cakap? Kalau sudah selesai, mari. بدأ الرسول يقرأ عليه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقرأ القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم. Rasulullah mengatakan kepada Walid bin Mughirah, mari ke sini, duduk sebentar, dengarkan apa yang saya baca. Maka beliau Rasulullah SAW baca surat Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membuat susah orang, gelisah orang. Tidak. وعندما وصل إلى آيات العذاب ركض عليه الوليد وأطلق قناها رسوله. وناشدك الله أن تسكت، وناشدك الله أن تسكت. Dan ketika Rasulullah SAW sampai pada ayat yang bisa disebutkan tentang azab orang kafir, maka Walid bin Mughirah langsung dan menutup mulut Rasulullah. Cukup Rasulullah, jangan lanjutkan bacaan itu, jangan lanjutkan bacaan itu. عاد بلون الوجه، تغير وجهه، عاد الى المشركين فقالوا له: والله لقد عدت بوجه غير الوجه الذي ذهبت به، هل اقنعت محمد؟ Jadi kemudian setelah selesai pertemuan dengan Rasulullah, dia balik kembali kepada kaumnya. Kaumnya yang tadi dijadikan saya akan tundukkan, taklukkan Muhammad. Tapi ternyata dia kembali dengan wajah yang berubah, dalam keadaan takut, gemetar, dalam keadaan tidak bisa berbicara apa-apa. Kemudian teman-teman yang tadi dijadikan tadi bertanya, kamu datang ini bagaimana? Kamu datang dengan wajah yang bukan wajah saya. Ya, berubah wajahnya. Apakah kamu telah berhasil menundukkan Muhammad? فقال لهم: والله إن هذا القرآن ليس من عند بشر. Kemudian dia bersumpah demi Allah, saya sudah saksikan Quran ini bukan dibuat oleh manusia. والله إن هذا القرآن لعليه حلاوة. Demi Allah, Quran ini sungguh keindahannya luar biasa. وإنه يعلو ولا يعلى عليه. Dan dia bahasanya lebih daripada semua bahasa yang ada. فقال له المشركون: احذر أن تقول هذا، الكل سيؤمن بمحمد، اخرج وقل أساطير الأولين. Kemudian teman-temannya tadi mengancam, hati-hati dengan ucapanmu itu, jangan sampai terdengar orang-orang yang lainnya. Kemudian mereka menjuluki apa yang disampaikan oleh ceritanya Walid tadi dengan asatirul awwalin, kisah-kisah bohong yang ditulis oleh orang-orang dulu. Jadi Al-Quran ditulis sebagai asatirul awwalin. فعندما قال الأسباب تفضحه ب10 صفات. Ketika mereka menuduh Al-Quran sebagai asatirul awwalin, kisah-kisah bohong yang ditulis atau dibuat-buat oleh orang-orang dahulu, maka Al-Quran menjawabnya dengan membongkarnya dengan 10 sifat. فقال الله عنه: ولا تطع كل حلاف مهين. Jangan ikuti setiap orang yang bersumpah dengan sumpah yang hina. هماز بالشر هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. 10 صفات. هذه 10 صفات لسه مش محفوظة، مش بنتجاوز، لكن كلها موجودة، يقول كلها موجودة إلا الصفة العاشرة: زنين، ابن زنا. يعني كل الصفات موجودة، لا الرجال عارفة ويعرفها. الصفة العاشرة قال له ابن زنا، معناته هذه الصفة لا يعرفها إلا أمي، ابن زنا.
mengenai 10 sifat-sifat yang disebutkan tadi semuanya ada kecuali sifat yang 10. Sifat yang 10 zalim yang tahu bahwa posisi mereka itu orang kafir itu anaknya zina itu, ya kan? Karena alasannya sama ibunya nanti pulang ke rumah kayak ibu apakah benar benar gitu kan? Harus tanya. Tapi yang selainnya mereka mengakui. Ya. Ada sifat itu dari nyata dalam diri mereka. فقال أنا ابن زنا أنا حلاف من نعمل خير الناس كل صفات موجودة ابن زنا ذهب إلى أمه وقال لها أسألها من هنا قال يا أماه من هو أبي؟ محمد وصفني ب10 صفات كلها فيها إلا واحدة أنت تعرفيها من هو أبي؟ وشد عليها الوقت صدق Ya, jadi ternyata mereka mengakui tukang bersumpah, tukang mencaci, memaki, mengadu domba macam-macam ya. Kalau itu ada sih, apa benar sih? Nah, itu apa benar mereka itu anak dari ibunya yang berbeda? Yang tahu ibunya, ya kan? Masa dia tahu? Kan dia tahu kan? Belum lahir gitu. Kan tahu kan? Maka begitu selesai, mereka sudah pulang ke rumah. Ya, kemudian berdatangi atau menemui ibunya, sampai memegang, ya, memegang pakaian ibunya dengan keras. Karena mereka merasa hina dari itu. Dan ditanya ibunya, benar enggak? Saya ini anak zina. Yang tahu hanya kamu wahai ibu. فقالت أمي قالت نعم أبوك كان لا ينزل ومكنني من راع زنى في راعي فأنجبتك فأنت ابن حرام. Masya Allah, ternyata apa yang disifatkan Al-Quran benar. Bahwa mereka semuanya adalah anak dari wanita berzina. Jadi yang suka mencaci maki Al-Quran tadi, ya, dari anak-anak ibu berzina benar. Karena ibunya jawab, ya benar. Karena dulu ibunya itu berzina dengan tukang pembalu. Dan tidak tahu lagi kemana mereka. هذا الذي يحارب القرآن عندما حارب القرآن إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. عندما حارب القرآن وصفه القرآن بهذه الصفة أنهم كفار. Beginilah orang-orang yang menuduh Al-Quran sebagai kisah-kisah palsu yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Jawabannya jelas dan sangat penuh. لذلك يا إخوة هذا القرآن إذا تمسكنا به الله يفرح هذه الأمة، وإذا تركنا القرآن نكون أذلاء. Begitulah mestinya. Kita harus mengambil pelajaran bahwa ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Al-Quran, maka Allah akan jadikan kita sebagai umat yang dia. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرون. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dari suatu kaum disebabkan karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Begitu juga sebaliknya Allah akan memindahkan merendahkan dari suatu kaum karena mereka jauh dari Al-Quran. لذلك يا إخوة إخوانكم في فلسطين اهتموا بالقرآن واهتموا بتحفيظ أبنائهم بالقرآن الكريم. Maka oleh karena itu saudara kalian yang ada di Palestina, semuanya mereka sangat perhatian dengan Al-Quran dan sangat menekankan kepada anak-anak mereka untuk belajar Al-Quran agar membacanya dengan benar dan menghafalkan. لذلك الله عز وجل رفعهم. كل العالم الآن يقول يريد في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين. كل العالم. Maka oleh karena itu Allah mengangkat derajat mereka. Bahkan yang kenal Palestina bukan hanya satu dua negara, semua negara di dunia ini kenal Palestina dan semua simpati dengan orang-orang Palestina, anak-anak Palestina. Semua mengungkapkan ucapan yang sama dan
dan menyuarakan merdeka Palestina, free Palestine. وخلال سنة كاملة من الحرب قصف عليهم خلال عام كامل 5000 حرب في كتاب الله عز وجل. Selama perang berlangsung dalam sejak 1 tahun ini, ya, mereka menunjukkan bangunan-bangunan yang ada di Gaza. Tapi apa yang terjadi? Justru anak-anak Palestina yang mereka bina, mereka banyak yang mencapai hafalan Al-Quran, sudah hafal Quran sampai ada 5.000 lebih yang menjadi penghafal Quran. لذلك يا إخوة هذا القرآن مصدر عزة هذه الأمة. Maka oleh karena itu, wahai saudara semuanya, Al-Quran ini sebagai sumber kekuatan, sumber kemuliaan umat ini. لا يكفي فقط قراءة القرآن مع أن قراءة القرآن لها فضل. Tidak hanya cukup dengan membaca Al-Quran, benar bahwa membaca Al-Quran yang utama. لكن لابد أيضا أن نتدبر القرآن. يقول الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Akan tetapi kita juga wajib untuk mentadabburi, merenungi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. لابد أيضا أن نتخلق بإخلاق القرآن ونكون أخلاقنا زي القرآن. Begitu juga kita harus memiliki akhlak seperti Al-Quran. سئلت عائشة: كيف خلق الرسول؟ قالت: خلقه القرآن. Sehingga Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran. لذلك يا إخوة أنصح نفسي وإخواني بتعلم القرآن وقراءة القرآن وتطبيق القرآن لعل الله عز وجل ينصر هذه الأمة إن شاء الله. Maka oleh karena itu saya wasiatkan diri saya dan semuanya yang hadir di sini agar berpegang teguh dengan Al-Quran. Semoga yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pertolongan, mengangkat derajat kita semuanya insyaallah. أخيرا نشكر هذا المسجد ونشكر رئيس المؤسسة كلكم، نشكركم جميعا ونقول لكم بالجوة نشكركم. Terima kasih kepada ketua yayasan, kepada semuanya yang ada di sini, dan bangsa juga khusus Bapak ini yang saya matur nuwun. Terima kasih semuanya. Masuk aja ya, masuk aja ya. Buka sejenak. Karena yang bisa jadi musibah. Ya, ini langsung lah ini ya. Kalau sudah makan, lama soalnya selesai. Mustahilnya pas. Enggak. Pertama yang ini batakan dulu, letakkan sejenak berdoa. Dia mustahil. Gitu. Berapa menit? Masuk dulu lagi. Soal jawab pertanyaan banyak sekali pemijit, silakan bertanya dan jawab sendiri. Nah, ada soal ya saya pilihan dong. Magis, ayo, menurut saya Iya, saya harus. Kita sampai ke sini. Ini seperti sudah disebutkan panjang lebar tentang Al-Quran. Kita itu kadang perkendalannya ini begitu banyaknya kegiatan-kegiatan dakwah atau dakwah, kemudian sehingga kita kadang terluput dari baca Quran, sehingga hafalan kita sendiri itu kadang buat lupa jika baca sholat di sholat, kemudian bacaan Qurannya itu sangat banyak sekali kelupaannya. Kemudian
apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang mereka begitu banyak hambatan-hambatan, tapi Al-Quran mereka tetap terjaga. Kira-kira apa kiat-kiat mereka sehingga bisa begitu kuat Al-Quran itu melekat di dalam diri mereka? Itu sih. Mas, nah, di العبادة الوحيدة التي تراقبك يوم القيامة قراءة القرآن. Jadi kalau hubungan dengan apa yang diberikan, kita sadar bahwa ibadah satu-satunya yang senantiasa menemani kita sampai hari kiamat adalah membaca Al-Quran. فالله عز وجل لا يقول لك صل كما كنت تصلي، صوم كما كنت تصوم، يقول لك اقرأ كما كنت ترتل في الدنيا. Allah SWT ingin silakan puasa seperti mereka yang dibaca. Silakan kalian sholat kalian sholat. Tapi nanti akhirat ya, bacalah Al-Quran seperti yang kau lakukan di dunia dulu. يقول رسول الله عز وجل يوم القيامة اقرأ ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فأنت الآن لابد أن تهتم بتلاوتك ولأنك ستقرأ أمام الله. Jadi di dalam hadis tadi maknanya yang dimaksud adalah bahwa nanti suatu saat kita semuanya akan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah Al-Quran sebagaimana dulu kalian baca di dunia, terus baca sampai dari ayat terakhir yang kalian baca. Ini berarti apa? Berarti persiapkan diri kita di dunia ini untuk membaca Al-Quran yang baik. Kenapa? Besok di hadapan Allah akan ada ujian baca Quran. إذا جاء رئيس إندونيسيا هنا وقالوا لك اقرأ أمامه عليك القرآن، ترفض تعلم القرآن حتى تقرأ أمامه، لا تخطئ. Kalau misalkan ada presiden Indonesia datang ke sini, dia akan uji kita semuanya Al-Quran, semuanya bersiap-siap. Dan semuanya akan berusaha keras untuk membaca Al-Quran tanpa ada salah. فعندما تدعو إلى الله عز وجل تفتح القرآن، لا لابد تقرأ القرآن دليل وتهتم بالقرآن على ذلك. Bagaimana kalau nanti yang menguji kita di hadapan di sana yang adalah Allah sendiri, bukan presiden, bukan makhluk. Bagaimana? Betapa malunya kita di hadapan Allah membaca Al-Quran dengan terbata. لذلك لابد أن نهتم أول شيء بتعلم القرآن الكريم. Maka yang kita harus perhatian, yang paling kita harus perhatikan adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sudah langsung buka? Belum. Kok belum? Sudah. Lalu saya ini alat palsu. Belum mas? Belum. 2 menit. Ini faktor pertama. Dan mulai waktu saya kita berdoa dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Tuhan la yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radiina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma ij'al Qur'an al-karim rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina. Allah
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين ارفعنا بالقرآن اللهم يا رب العالمين أعز الإسلام والمسلمين وعلي يا مولانا لواء الحق لواء الدين وانصر المجاهدين في فلسطين اللهم سدد رميهم اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعزونك مولاي العظيم يا